Episode 27, Kelakuan Farhat. Setelah mencoba gaun dan jas pengantin, Farhat dan Melisa mampir ke sebuah mall untuk membelikan beberapa baju untuk adik-adik mereka. Mama Farhat yang meminta mereka, ia ingin Melisa dan adik-adiknya mempunyai baju yang bagus dan layak untuk digunakan sehari-hari. Sudah? Tanya Farhat kepada Melisa yang sudah memilih beberapa lembar baju untuk adiknya. Udah, jawab Melisa mengangguk pelan. Cuma segitu. Tambah lagi dong, nih, banyak yang bagus-bagus buat Nurul dan Ayu. Farhat menunjuk beberapa baju yang terpajang. Segini aja dulu om, udah banyak ini, toh baju lama mereka juga masih ada, tolak Melisa segan. Karena ia merasa terlalu boros membeli banyak baju sekaligus. Ya sudah kalau gitu, punya kamu mana? Farhat heran karena sepertinya Melisa tidak membeli baju untuk dirinya sendiri. Baju Melisa masih banyak om, masih bagus-bagus juga, ayolah Melisa, beli satu aja, bujuk Farhat karena ini merupakan pertama kalinya ia membelikan baju untuk sang calon istri. Ah nggak usah om, beneran. Melisa masih tetap menolak, kalau gitu izinkan om memilihkan satu saja baju buat kamu, ya. Ujar Farhat memohon, ia berusaha merayu Melisa dengan senyum manisnya, please, ujar Farhat lagi, ya udah iya, tapi satu aja ya om, jangan banyak-banyak, sahut Melisa masih dengan wajah sungkan. Farhat pun menyusuri pajangan baju wanita di mall tersebut, yang ini mau? Tanya Farhat sambil mengangkat sehelai baju dengan motif bunga-bunga besar. Melisa menggelengkan kepalanya, kalau ini gimana? Kali ini dress dengan satu tali di bahunya, hehe, enggak om, tolak Melisa lagi, padahal ini akan sangat cantik di tubuhnya, batin Farhat sambil menyeringai, bagaimana kalau ini? Farhat menunjukkan gaun yang terlihat sangat ketat apabila dipakai Melisa, kekecilan itu om, ujar Melisa sambil meringis, enggak kok, cobalah dulu, pasti cukup untuk kamu, ujar Farhat sambil menyodorkan gaun itu kepada Melisa. Haduh, kenapa pilihan Om Farhat begitu semua sih, ujar Melisa dalam hati sambil menahan rasa gugupnya, beli yang agak longgar aja Om, biar kalau Melisa hamil masih bisa dipakai, ujar Melisa dengan wajah polosnya. Ia tak menyadari bahwa kata-katanya membuat jantung Farhat terbang ke udara. Kamu bahkan sudah kepikiran untuk punya anak dengan Om? Syah, Om suka pemikiran kamu. Farhat menggoda Melisa dengan tatapan nakalnya. Hiish, mulutku ini, gerutu Melisa dalam hati. Ia menggigit bibir bawahnya dengan wajah risau. Bagaimana bisa dia mengucapkan kata-kata itu? Apaan sih Om? Melisa nggak bilang begitu. Melisa sengaja berpura-pura agar Farhat berhenti menatapnya dengan tatapan nakal itu. Kalau begitu yang ini saja ya, ujar Farhat sambil menaik turunkan alisnya, ia menyodorkan setelan baju tidur seksi dengan bahan yang tipis terawang, enggak, kenapa harus itu sih om, masih banyak tuh yang lebih layak dipakai, wajah Melisa seketika menjadi merah seperti kepiting rebus, ia tidak menyangka om Farhatnya akan memikirkan hal yang jauh di luar nalarnya Melisa. Biar cepat hamil, sahut Farhat sambil tersenyum tanpa dosa ke arah Melisa. Melisa pun langsung berbalik badan sambil bergidik merinding, Om Farhat aneh, gumam Melisa sambil mengerutkan bibirnya. Saat mengikat janji pernikahan di depan ibunya, Melisa sama sekali tidak memikirkan hal-hal yang mengarah ke sana. Farhat pun demikian, ia hanya akan sabar menunggu Melisa siap menjadi istrinya seutuhnya namun karena kepancing dengan kata-kata Melisa ia malah membuat Melisa menjadi malu dan gugup. Farhat bergumam sendiri sambil memandangi Melisa yang sedang berjalan membelakanginya. Anak kecil itu benar-benar membuatku ingin, sudahlah. Farhat menyusul langkah Melisa dari belakang, bahkan pinggul kecil itu sangat indah, batin Farhat sambil menelan ludah, entah apa yang membuatnya tiba-tiba salah fokus dengan tubuh Melisa, ada lagi yang mau dibeli om? Tanya Melisa sambil berbalik melihat Farhat, Farhat terkejut dan langsung membuyarkan pandangannya, sudah,
Ayo kita ke kasir, ujar Farhat sambil mengusap-usap hidungnya yang tidak gatal. Farhat pun berjalan cepat mendahului Melisa agar matanya tidak melihat pemandangan itu lagi, sementara Melisa hanya memandang terheran karena sifat Farhat yang mendadak aneh. Di rumah Farhat, Prang. Ayu tidak sengaja memecahkan piring yang hendak ia cuci, ia langsung berjongkok dengan tubuh gemetar ketakutan. Rianti yang sedang di kamar pun langsung berlari ke dapur dan memeriksa ada apakah gerangan. Ya ampun nak. Kenapa? Rianti terkejut saat melihat pecahan piring di lantai. Maafin Ayu. Ayu nggak sengaja, ujarnya lirih sembari menatap Rianti dengan mata berkaca-kaca, wajahnya juga menunjukkan rasa takut karena ia sudah menyebabkan kekacauan. Kamu nggak apa-apa kan? Kamu mau ngapain nak? Tanya Rianti. Ia tampak sangat mengkhawatirkan Ayu. Ayu mau cuci piringnya, kata ibu kalau makan di tempat orang harus rapi dan bersih, tutur Ayu dengan air mata yang menetes, sepertinya saat ini perasaannya sedang terguncang karena sangat merindukan ibunya. Terinta, iya nak, ibu kamu benar, tapi ini kan bukan tempat orang, ini rumah Ayu sekarang. Rianti mengelus lembut kepala bocah berusia 10 tahun itu. Kamu kangen sama ibu Kia? Rianti memegang tangan Ayu dan menatap wajahnya yang sedang menahan tangis. Sini peluk mama. Ayu nangis aja sepuasnya nggak apa-apa. Rianti meraih tubuh gadis kecil itu dan membawa ke pelukannya. Tangis Ayu pun pecah. Ia membenamkan wajahnya di pelukan Rianti sambil menangis sesenggukan. Rianti mengusap-usap lembut punggung Ayu, ia sengaja membiarkan Ayu menumpahkan kesedihannya agar hati Ayu lega, ia pun tampak hampir meneteskan air mata karena merasa sangat iba kepada Ayu, yang mana di usianya sekarang dia sangat membutuhkan kehadiran orang tua, namun apa mau dikata takdir seakan memahat hati kecil Ayu agar menjadi gadis yang tangguh dan kuat.